Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini ya, kalau Anda sekarang lagi pusing siap-siap buat ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa atau PBJ, percayalah, Anda nggak sendirian. Berhadapan sama tumpukan istilah hukum yang kaku itu emang bikin kewalahan banget kan? Apalagi pasal 1 dari Perpres. Itu biasanya jadi tembok tebal pertama yang bikin kita nyerah duluan. Tapi tenang, santai aja. Hari ini kita sama sekali nggak akan ngafal buta. Lewat bedah materi ini, saya bakal kasih Anda semacam cheat code. Rahasia cara cepat buat benar-benar menaklukkan pasal 1 Perpres 46 tahun 2025. Kita akan langsung tembak ke inti pembahasannya, bedah maknanya, dan bikin materi ini nempel di kepala Anda dengan super cepat. Yuk kita mulai. Nah, coba ngaku, siapa yang masih nyoba ngafal pasal 1 secara urut dari angka 1 sampai habis? Kalau iya, please stop sekarang juga. Ngafal urutan angka pasal itu bener-bener menguras tenaga. Dan tebak apa yang terjadi pas ujian? Buyar semua. Frustrasi itu wajar kok, saya paham banget. Makanya, daripada buang waktu ngafal angka, mending kita pakai metode folder mental. Bayangin otak kita itu punya laci-laci. Kita bakal mengelompokkan istilah yang kelihatannya berantakan itu ke dalam laci-laci khusus. Jadi nanti, pas soal ujiannya keluar, Anda tinggal narik laci yang tepat secara otomatis. Ini dia peta jalan kita hari ini. Ada 6 agenda simpel. Pertama, rahasia cepat paham. Kedua, siapa yang menjalankan. Ketiga, objeknya apa saja. Keempat, gimana cara memilih penyedia. Kelima, sistem elektroniknya. Dan keenam, aturan kontraknya. Cukup 6 poin ini aja. Oke, langsung aja kita buka laci pertama kita. Rahasia cepat paham pasal 1. Yang bikin metode ini brilian tuh justru kesederhanaannya. Daripada ngelihat pasal 1 sebagai daftar istilah panjang yang acak, ubah sudut pandang Anda dari 5 pertanyaan dasar ini. Tiap kali baca satu istilah, langsung tanya ke diri sendiri. Tunggu, ini ngebahas siapa yang bekerja? Oh, berarti itu masuk laci pelaku. Terus kalau ngebahas apa yang dibeli, masukin ke laci objek. Gimana cara milihnya? Itu pasti metode. Pakai sistem apa? Ya, sistem elektronik. Terakhir, gimana ngikat transaksinya? Itu masuk laci kontrak. Menerjemahkan bahasa hukum ke pertanyaan sehari-hari ini benar-benar rahasia utama supaya Anda nggak perlu lagi ngafal mati. Lanjut ke laci kedua kita nih. Siapa sebenarnya yang menjalankan pengadaan? Aktor pertama di panggung kita adalah PA, alias pengguna anggaran. Gampangnya gini, beliau ini adalah bos besarnya, pemilik anggaran tertinggi di suatu instansi, pemegang kuasa penuh. Tapi kan bos besar biasanya super sibuk ya, makanya PA mendelegasikan tugas hariannya ke KPA, yaitu kuasa pengguna anggaran. KPA ini ibarat tangan kanannya PA, wakil yang turun langsung buat ngendaliin kegiatan operasional pengadaan. Simpel kan? Nah, selanjutnya ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Tolong kasih bintang besar di bagian ini, karena ini krusial banget. Kalau PA tadi pemilik uangnya, maka PPK ini adalah pemilik kontraknya. Mereka yang bikin spesifikasi, nyusun kontrak, sampai mengendalikan berjalannya kontrak. Dan dengerin ini, ada aturan baru yang sangat penting di Perpres 46 tahun 2025. PPK sekarang itu diwajibkan punya kompetensi dan sertifikasi yang pas sama tipologi pengadaannya. Ini bukti kalau peran PPK tuh makin kesini makin dituntut buat profesional dan terspesialisasi. Nggak main-main. Buat nutup laci pelaku kita, simpen 2 kata kunci emas ini di kepala Anda. Kalau Anda dengar istilah UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, nggak usah bingung. Bayangin aja itu sebagai kantornya pengadaan di sebuah institusi. Apalagi di Perpres 46 2025, UKPBJ ini makin digenjot buat jadi pusat profesionalisme. Terus, kalau muncul istilah pokja pemilihan, langsung terjemahin di otak Anda sebagai panitia tender modern. Merekalah tim khusus yang tugasnya mengevaluasi penawaran dan nentuin siapa pemenangnya. Pakai kata kunci sesingkat ini bakal bikin jangkar mental yang kuat banget pas ujian nanti. Kita geser ke laci ketiga. Sebetulnya apa saja sih objek pengadaan itu? Di sini kuncinya adalah membedakan 2 hal makro supaya Anda nggak kejebak di soal. Pertama, pekerjaan konstruksi. Ini tuh tentang pembangunan fisik. Bikin gedung, ngaspal jalan, bangun jembatan, wujudnya kelihatan nyata. Dan yang bikin Perpres 46 2025 ini menarik, sekarang diakomodasi yang namanya supplied by owner. Artinya, material tertentu buat konstruksi itu bisa disediain langsung sama pemerintahnya. Di sisi seberangnya, kita punya jasa konsultansi. Kalau konstruksi itu otot, nah konsultansi ini otak. Murni pekerjaan berpikir dan keahlian intelektual, kayak bikin kajian, desain arsitektur, atau pengawasan. Otot versus otak, fisik versus intelektual, beda banget kan? 2 kategori objek sisanya sih lebih lugas lagi. Barang, ya jelas produk jadi. Bisa berwujud atau enggak, kayak beli komputer, mobil dinas, software, sampai obat-obatan buat rumah sakit.
Terus ada jasa lainnya. Ini tuh jasa operasional yang bukan konsultansi dan jelas bukan konstruksi. Contoh klasiknya apa? Ya kayak cleaning service, satpam atau tenaga keamanan, atau nyewa event organizer. Intinya, mereka yang kerja di lapangan supaya para konsultan tadi bisa mikir dengan tenang. Beres deh laci objek kita. Masuk ke laci keempat, terus bagaimana cara memilih penyedia? Nah, ayo kita bedah dua istilah yang paling sering bikin orang kepleset pas ujian. Pengadaan langsung versus penunjukan langsung. Namanya mirip banget ya, tapi fungsinya bumi dan langit loh. Pengadaan langsung itu buat belanja cepat tanpa tender, khusus buat kebutuhan yang sederhana dan nilainya kecil. Risikonya rendah. Sebaliknya, penunjukan langsung itu Anda langsung nunjuk satu vendor, bukan karena harganya murah, tapi karena ada kondisi khusus, misalnya lagi darurat bencana, atau vendor itu satu-satunya yang punya hak paten alias monopoli barang yang kita butuhin. Jadi ingat rumusnya, pengadaan langsung itu urusan sederhana, penunjukan langsung itu urusan kondisi khusus. Perbandingan krusial berikutnya, tender versus seleksi. Tender itu gampangnya lelang, kompetisi terbuka yang modern dan transparan. Tujuannya buat nyari harga dan spesifikasi yang paling oke. Tapi kalau yang Anda cari itu jasa konsultansi, ingat ya, yang butuh keahlian mikir tadi, metodenya berubah nama jadi seleksi. Kenapa? Karena di seleksi, pemerintah nggak cuma nyari siapa yang berani ngasih harga paling murah, tapi sangat amat fokus pada kualitas, seberapa jago tenaga ahlinya, dan gimana metodologi kerja yang ditawarkan. Buka laci kelima, memahami sistem elektronik pengadaan. Biar cepat nangkep sistem digital ini, kita pakai analogi internet yang tiap hari kita pakai aja. Pertama, LPSE. Anggap aja ini portal utamanya pemerintah, tempat semua tender diumumin dan dokumennya diupload buat dievaluasi secara online. Terus ada e-marketplace. Gini, ini tuh persis kayak kita belanja di e-commerce, tapi khusus buat pemerintah. Isinya ada e-katalog dan toko daring. Mirip-mirip Tokopedia atau Shopee gitulah, tapi khusus buat muterin uang negara. Belanjanya cepat, harganya juga udah transparan, kelihatan semua. Dan yang terakhir, e-kontrak. Dokumen yang tadinya kertas tebal diubah jadi digital. Tujuannya simpel, supaya transparansinya terjamin dan jejak auditnya nggak bisa dimanipulasi sama sekali. Masuk laci terakhir kita, aturan mengikat pekerjaan, alias urusan kontrak. Konsep yang paling vital dan sering keluar di laci ini adalah HPS atau harga perkiraan sendiri. Tolong stabilo tebal-tebal konsep ini di pikiran Anda. HPS itu murni disusun sama PPK sebagai harga acuan pemerintah. Sekali lagi, harga acuan. HPS ini dipakai buat nentuin batas kewajaran dan jadi dasar buat ngevaluasi penawaran vendor. HPS itu dilarang keras dijadiin harga pasti buat nilai kontrak akhir. Intinya, ini cuma alat ukur buat ngecek. Wah, harga tawaran vendor ini masuk akal nggak sih? Tentu saja, ujung dari semua proses ini adalah ikatan berupa kontrak. Poin plus dari Perpres 46/2025 adalah jenis kontrak sekarang dibikin jauh lebih fleksibel dan adaptif, bisa menyesuaikan tingkat kerumitan pekerjaannya. Nah, buat ngamanin kontrak itu, pemerintah butuh yang namanya jaminan. Ini semacam perlindungan tertulis, biasanya dari bank, biar pemerintah nggak rugi bandar kalau vendornya tiba-tiba kabur pas pelaksanaan atau masa pemeliharaan. Terus, apa vendor boleh minta uang muka? Boleh banget. Ini dikasih sebagai modal kerja awal mereka. Tapi ingat, uang muka ini ada syaratnya, harus di-backup pakai jaminan uang muka dari penyedia tersebut. Aman kan jadinya? Oke, kelima laci mental kita udah terisi penuh nih. Sekarang, coba kita tarik mundur sedikit, satukan semua kerangka ini, dan tanyakan satu pertanyaan pamungkas yang menyimpulkan semuanya. Sebenarnya, apa sih inti dari pasal 1 PBJ itu? Ini dia kalimat ajaib yang bakal bikin Anda super siap ngadepin ujian nanti. Daripada Anda pusing ngapal puluhan ayat yang kaku, cukup ingat satu alur cerita ini. Pasal 1 itu isinya definisi dasar yang ngejelasin siapa pelakunya, apa objek yang mau dibeli, gimana metode milihnya, pakai sistem elektronik apa, dan gimana bentuk kontraknya. Kelima elemen ini adalah fondasi mutlak buat memahami seluruh alur PBJ. 5 laci sederhana ini secara luar biasa udah ngerangkum seluruh nyawa dari pasal 1. Nah, sekarang cheat code-nya udah ada di tangan Anda. Anda baru aja menyulap deretan istilah hukum yang tadinya menyeramkan, itu jadi sebuah sistem arsip mental yang logis, rapi, dan siap tempur. Jadi, dengan kerangka yang udah tertanam kuat ini, pas Anda duduk di kursi ujian nanti dan ngelihat soal tentang definisi PBJ, laci mana yang bakal Anda tarik duluan? Teruslah berlatih masukin istilah-istilah baru ke dalam 5 laci tadi. Saya yakin banget sertifikasi ini bakal bisa Anda lewati dengan senyum. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di bedah materi kali ini, dan pastinya sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.